Ini dia cara membuat apem beras yang enak tanpa bibit roti. Ya, sebelumnya saya Erni, seorang guru dan pejuang wirausaha. Jangan lupa follow saya. Untuk apem beras saya kali ini, saya sengaja tidak menggunakan tepung beras yang dalam kemasan. Tapi saya menggunakan tepung beras yang diolah secara manual. Ini ada 1 kg beras, lalu direndam, kemudian kita giling. Memang rasanya beda ya, saya suka yang klasik atau tradisional seperti ini. Pada tahap pertama kita akan fermentasikan dulu tepung beras. Kunci fermentasinya ada pada tape singkong seperti ini 100 gram. Tape singkongnya akan saya lanjut cara pembuatan di video selanjutnya. Dihancurkan dengan menambahkan sedikit air agar benar-benar lembut hasilnya dan tidak lagi berserat. Kemudian kita campurkan tape yang sudah dihaluskan ini ke dalam tepung beras. Kita aduk-aduk sebentar dengan tepungnya ini biar menyatu. Dengan menyiapkan juga air putih biasa ya 1 liter. Di tahap pertama ini kita cuma menggunakan 3 bahan, yaitu tepung beras, tape singkong, dan air putih. Dengan perbandingan 1 kg tepung beras, 100 gram tape, dan 1 liter air. Ya, semuanya serba satu. Namun 1 liter air ini tidak boleh dihabiskan. Kita masukkan bertahap sambil terus diuleni. Kunci keberhasilan dari apem mekar ini terletak pada tahap. Perhatikan baik-baik langkah pembuatan di tahap ini agar tidak gagal. Jadi sedikit air diuleni terus secara perlahan. Kalau ada yang tanya apa boleh pakai mixer, mohon maaf saya belum bisa menjawab karena saya juga belum pernah menggunakan mixer. Ini pengalaman beberapa kali membuat dengan cara seperti ini, hasilnya mekar. Jadi mungkin cara dan takaran ini dipertahankan dulu untuk sementara sambil menguji coba dengan menggunakan mixer. Kalau gagal kita kembali lagi ke cara yang karena di cara ini sudah saya praktekkan dan hasilnya sudah mekar sempurna, mekar 4 bahkan. Menguleninya seperti ini waktunya kurang lebih 10-15 menit. Teman-teman, saya sudah tidak bisa pakai duduk karena berat, saya pakai berdiri saja. Ini lebih ringan dan lebih membantu pergerakan pengulenannya. Karena di tahap ini jika tidak dilakukan dengan sempurna maka hasilnya juga pasti tidak sempurna. Kata orang dulu ini harus dipukul-pukul, ada yang bilang dibanting-banting. Pokoknya seperti itu. Sudah lebih dari 10 menit menguleni. Nah, ini teman-teman sudah semakin ringan dan sudah semakin cair. Seiring dengan lembutnya adonan ini, airnya ditambahkan secara perlahan-lahan sambil terus diuleni seperti ini. Capek ya, emang capek. Untuk mendapatkan hasil yang baik perlu pengorbanan. Lamanya waktu kita mengulen ini sangat berpengaruh dan itu sudah saya buktikan. Kalau sudah, teman-teman, kita tinggal menambahkan sisa airnya sampai encer seperti ini. Airnya dituangkan sampai habis 1 liter. Harus encer seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira cukup. Oh ya, sebelum lupa teman-teman, kok hanya 3 bahan, tidak menggunakan gula. Ada kelanjutan bahan untuk besok pagi dan itu dicampur ketika kita akan mengukus. Karena video ini saya lakukan di saat saya fermentasi campuran ini, maka belum saya sertakan bahannya. Tunggu besok ketika saya akan melayani pesanan pelanggan. Nah, kemudian campuran ini kita tutup dan diamkan sepanjang malam. Sebelum kita lanjut dengan campuran berikutnya. Untuk itu tetap ikuti saya ya. Sampai jumpa.